Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Dian Burlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu pra peradilan, yang mungkin dalam video-video sebelumnya sering menyebut kata pra peradilan dan akan dibahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita melangkah atau memproses video ini lebih lanjut, ada baiknya para sahabat literatur hukum dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pra peradilan. Dan pertama kali kita tentunya akan membahas apa itu pra peradilan. Pra peradilan adalah suatu bentuk perlawanan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang telah ditetapkan tersangka, yang dilakukan oleh kepolisian atau penyidik kepolisian atau penyidik kejaksaan tentang penangkapan, penahanan, atau suatu tindak penghentian penyidikan dan penuntutan, permohonan ganti rugi dan rehabilitasi, dan penetapan tersangka, penahanan, dan penggeledahan serta penyitaan yang dilakukan upaya paksa oleh penyidik kejaksaan atau penyidik kepolisian. Sahabat literatur sekalian, pra peradilan ini diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka, penasihat hukum tersangka, atau orang-orang lain yang berkepentingan terhadap hal-hal yang dimaksud. Pra peradilan ini diajukan di pengadilan negeri setempat, yaitu dalam acara pemeriksaan cepat dalam waktu 3 hari sejak didaftarkan pra peradilan. Maka ketua pengadilan negeri menunjuk hakim dengan hakim tunggal yang dibantu oleh seorang panitera untuk mencatat kegiatan persidangan tersebut. Kemudian dalam waktu singkat juga, waktu 7 hari, maka hakim tersebut sudah mengambil keputusan terhadap permohonan pra peradilan ini. Nah, pra peradilan ini tadi sudah kita jelaskan bahwa bentuk upaya perlawanan hukum yang dilakukan oleh seorang tersangka terhadap upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, atau penetapan tersangka, atau penggeledahan, atau penyitaan, atau juga bisa ganti rugi atau rehabilitasi nama baik atas salah tangkap dan lain sebagainya, atau tindakan upaya hukum yang prosedural atau tidak prosedural, sehingga tersangka merasa disolimi, merasa tidak dilakukan tidak adil, sehingga ia melakukan perlawanan hukum kepada pengadilan negeri, mengajukan permohonan atau gugatan pra peradilan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu 3 hari. Pengadilan negeri tersebut sejak diterimanya permohonan, pengadilan negeri tersebut menentukan hakim tunggal dibantu 1 orang panitera, kemudian menentukan hari sidang. Dalam waktu 7 hari akan diputuskan suatu keputusan apakah permohonan ini dikabul atau ditolak. Sedangkan pra peradilan menurut pasal 1 ke 10 KUHP suatu kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya penahanan dan penangkapan, penghentian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik Polri, kemudian permohonan ganti rugi dan rehabilitasi nama baik atas salah tangkap atau salah orangnya, kemudian penetapan tersangka atau penggeledahan yang tidak prosedural, atau
penyitaan barang bukti yang tidak prosedural. Kemudian secara prinsip pra peradilan adalah untuk menguji atau menilai. Jadi hakim menguji atau menilai tentang kebenaran dan kepatutan atau ketidakpatutan secara prosedural berupa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penegakan hukum dalam pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum tentang penangkapan dan penahanan, tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permohonan ganti rugi, dan rehabilitasi nama baik. Dan dari tambahan atau perluasan oleh putusan MK yang terbaru ini, karena kemarin sejak terjadinya keputusan pra peradilan yang dilakukan oleh Budi Gunawan, kemudian di terobosan hukum dilakukan oleh Hakim Sarpin, di mana Hakim Sarpin ini terkenal sampai sekarang disebut pahlawan tersangka atau pahlawan pra peradilan itu Hakim Sarpin. Karena Hakim Sarpin melakukan terobosan baru sehingga MK atau diajukan judicial review oleh praktisi hukum, di mana MK memutuskan dengan keputusan MK nomor 21 PUI 2004 meliputi tentang menambah kewenangan pra peradilan, yaitu meliputi penetapan tersangka, kemudian penggeledahan dan penyitaan. Jadi dengan terbitnya MK ini memperluas keputusan, memperluas wewenang hakim untuk melakukan check and balance atas tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik kepolisian atau oleh jaksa penuntut umum. Nah, pra peradilan ini dilakukan di pengadilan negeri yang berwenang atas dasar permintaan tersangka atau keluarga tersangka dan atau kuasa hukumnya dan orang lain yang mempunyai kepentingan terhadap penyidikan tersebut. Jadi pra peradilan ini tidak mesti dilakukan oleh tersangka ya. Bisa saja oleh orang tuanya, keluarganya, atau orang lain atau kuasa hukumnya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, pengalaman pribadi saya dalam melakukan gugatan pra peradilan, sebaiknya kita jangan, kalau kita sebagai penasihat hukum ya, jangan meminta kuasa itu dari tersangka yang ditahan di dalam. Karena apabila suatu posisi penyidik atau JPU ini terpojok, mereka akan melakukan bujuk rayu terhadap tersangka supaya dengan janji bisa dibebaskan atau ditangguhkan dan lain sebagainya, sehingga surat kuasa kita dicabut dan kita dimohon untuk mencabut gugatan pra peradilan. Nah, kalau baiknya berdasarkan pengalaman saya, jadi kita ajukan dengan atas dasar kuasa dari keluarga tersangka. Nah, ini penting karena pengalaman dan tidak ada di textbook. Jadi pra peradilan itu sebaiknya dilakukan oleh keluarga tersangka. Jadi pihak penyidik atau jaksa penuntut umum membujuk dan merayu dengan artinya kecurangan ya, tapi dibenarkan oleh hukum, dia tidak bisa. Karena kalau mau dibebaskan tersangka ya silakan bebaskan, namun pra peradilan tetap berlanjut karena tersangka tidak bisa mencabut surat kuasa kepada kita selaku penasihat hukum. Karena keluarga yang memberikan, dan keluarga ini kan tidak merasa ditahan, dia tidak merasa punya kepentingan. Jadi dia ingin menentukan benar atau salahnya prosedural penangkapan seperti yang kita jelaskan sebelumnya tadi. Jadi menurut saya, pengalaman saya, pra peradilan itu harus dilakukan atas kuasa keluarga tersangka. Nah, kemudian dalam proses pemeriksaan di pengadilan negeri dipimpin oleh hakim tunggal dan dibantu oleh seorang panitra yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri setempat. Kemudian setelah pendaftaran diterima oleh ketua pengadilan negeri, kemudian ketua pengadilan negeri tersebut menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dalam waktu 3 hari. Hakim tersebut menentukan jadwal hari sidangnya. Jadi hari apa ditentukan oleh hakim yang sudah ditunjuk tadi. Nah, kemudian dalam waktu 7 hari hakim sudah harus memutuskan permohonan pra peradilan tersebut. Apakah pra peradilan tersebut permohonannya dengan alasan A, B, C dan seterusnya, maka
dalam waktu 7 hari hakim harus mengambil keputusan apakah gugatannya diterima atau ditolak. Kemudian jika belum ada putusan pra peradilan tersebut, sementara pokok perkaranya sudah mulai diperiksa di pengadilan negeri, maka secara hukum gugatan pra peradilan atau permohonan pra peradilan gugur dengan sendirinya seiring waktu, sering disebut dengan P21. Ketika P21 maka pra peradilan gugur. Jadi kita sebagai PH ini atau keluarga atau tersangka yang terzolimi harus cepat kita melakukan pra peradilan karena waktunya tepat juga ya, 7 hari sudah selesai. Kemudian dasar hukum pra peradilan ini yaitu kalau menurut KUHP itu pasalnya pasal 77 KUHP. Sedangkan ada 2 dasar ya, dan selain dari KUHP yaitu ada juga keputusan MK nomor 21 tahun 2014. Jadi pra peradilan ini adalah bentuk perlawanan hukum. Jika tersangka ini ditetapkan tersangka tidak prosedural atau tidak sesuai dengan jalur hukumnya, atau Anda merasa tidak adil ya, diperlakukan tidak adil. Karena sebelum video ini saya sudah menyampaikan bahwa arti keadilan itu apabila seseorang menghukum atau melakukan tindakan hukum tidak sesuai dengan prosedural hukum, maka itu tidak adil. Nah, untuk menguji apakah itu adil atau tidak dan prosedural secara hukum atau tidak, maka ranahnya untuk menguji itu adalah pra peradilan, di mana hakim sesuai dengan undang-undang kehakiman, hakim melakukan pengawasan ya, pengawasan horizontal terhadap tindakan penyidikan di lapangan. Tidak sama seperti di Amerika. Kalau di Amerika kan ada juri ya, jadi sebelum menetapkan tersangka melakukan penahanan ini, penyidik mendatangi juri dulu apakah ini masuk unsur atau bisa dilakukan penahanan atau tidak, bisa dibawa ke pengadilan atau tidak. Tapi di Indonesia tidak ada. Jadi yang ada itu hanya ranahnya pra peradilan yang dulu juga sempit ruangnya, kemudian diperluas oleh MK dengan putusan MK nomor 21 tahun 2014. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan untuk sementara ini terkait dengan pra peradilan. Jadi ketika Anda merasa disolimi, dilakukan penangkapan, atau Anda bukan orang yang melakukannya, atau penangkapan tidak prosedural seperti yang diatur di dalam KUHP, atau seperti yang diatur oleh Perkap dan lain sebagainya, sehingga apa yang bisa Anda lakukan yaitu melakukan perlawanan hukum melalui pra peradilan. Nah, ranah pra peradilan ini adalah wewenang hakim untuk melakukan check and balance, pengawasan secara horizontal dari atas ke bawah, supaya penegakan hukum mencapai tujuannya dan sasarannya, yaitu untuk menuntut atau untuk melakukan atau memberikan rasa adil bagi masyarakat seluruh Indonesia. Jadi apabila ada saran, pendapat, atau komentar atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pra peradilan, silahkan dituang di dalam kolom komentar. Insya Allah pasti saya jawab. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.